warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama yang paling utama mengutamakan para alim ulama yang tidak bisa diduakan apalagi ditinggalkan. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat akhir. Sehingga kita bisa bertemu pada lepas yang paling penting. Yang kedua, salawat bersampaikan salam berdaulat cinta berakar Islam. Semoga kita tercurah limpahkan kepada Nabi Asy-Syafi'i, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat puncak alam semesta, membuatnya berbaran mereka penuh. Dan jika bukan karenanya, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu tempat yang menentukannya mendapatkan manfaat di dalam dunia. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan satu patah dua patah kata yang dipatahkan menjadi ribuan kata, yakni menyampaikan materi yang berjudul larangan berzina. Bagi umat Islam, kita dilarang untuk mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk jalan. Satu besarnya dosa atas perbuatan zina tersebut, Allah tidak menyebutkan seberapa besar dosa tersebut, seberapa besar atas siksaan atas dosa tersebut. Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang Allah beri satu kaki, dua kaki, bahkan tidak mempunyai kaki. Kita yang diberi dua kaki oleh Allah, maka manfaatkanlah kaki itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita pakai kaki kita untuk ke tempat-tempat kebaikan, seperti majlis taklim, masjid, bersolawat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita pakai kaki kita untuk melakukan tempat-tempat keburukan, sehingga saat kita pulang dari tempat itu, kita akan mendapatkan dosa yang sangat amat besar. Contohnya seperti Imam Hasan bin Ahmad al-Asy'ari. Kenapa beliau? Kenapa harus beliau mencontoh? Beliau ketika sudah sepuh, beliau istiqomahkan olahraganya. Apa olahraganya? Olahraganya adalah berjalan kaki sepanjang kakinya. Dikatakan dalam suatu kitab, barang siapa yang lebih banyak berkendara daripada berjalan kaki, maka kakinya akan lebih sering sakit karena kakinya selalu sering dimanjakan. Ada pula salah satu ulama yang berkata, yang namanya obat ada yang cocok, ada yang enggak. Lalu satu, apa itu? Yaitu berjalan kaki. Sangat manjur kan berjalan kaki itu. Kalau kita banyak gerak, banyak jalan, itu pun akan membuat bau badan akan hilang. Hadirin hadirat rahimahumullah, berpuasa pada bulan Ramadan itu pahalanya sangat amat besar. Akan tetapi percuma jika kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan sabar, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan hal, karena apa? Ini karena satu perbuatan, yaitu berpacaran. Perpacaran itu adalah suatu perbuatan yang akan mendapatkan kepedazinaan. Contohnya, misalnya ada satu perempuan yang dia itu pakai jilbab, akan tapi tetap berpacaran. Kenapa sih? Itu perempuan pakai jilbab, kenapa berpacaran? Karena dia kurang menjulurkan jilbabnya hingga menutup dada, sehingga masih banyak orang yang menggodanya. Sekalipun dia sudah menutupi dadanya oleh jilbabnya. Kenapa sih? Walaupun dia sudah menutup dada, tapi tetap berpacaran karena syahwatnya lebih tinggi daripada akalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika ada satu perempuan yang terlihat satu helai rambut saja, itu dosa bukan cuma dia aja, tapi 5 orang laki-laki. Siapa saja? Ayahnya, saudara laki-lakinya, adik laki-lakinya, suaminya, dan juga anak laki-lakinya. Jika dia terlihat satu helai rambut saja, maka kelima orang laki-laki tersebut
akan meletakkan satu kakinya ke dalam neraka. Hanya karena kata perempuan itu. Berpuasa bulan Ramadan itu puasanya sangat amat besar kan. Percuma jika hanya dengan sabar akan tetap mendapatkan pahala karena itu berpacaran. Menutup aurat itu ada suatu kewajiban dalam agama Islam. Maka yang tidak menutup aurat dalam agama Islam itu dikatakan dosa besar karena itu adalah aurat perintah Allah dan haram untuk dilanggar. Perempuan yang sempurna menutup auratnya itu ibarat permen yang dibungkus rapat, dan sebaliknya perempuan yang sama sekali tidak menutup auratnya bahkan memamerkan auratnya itu ibarat permen yang jatuh berkali-kali ke tanah, disebutin jatuh berair, kotor, asam, pahit, dan lain sebagainya. Emang ada orang mau makan permen kayak gitu? Kan enggak. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kubra juga tanda-tanda kiamat kubra. Di sini saya akan jelaskan tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra itu ada 8. Yang pertama, benda mati dapat berbicara seperti handphone, televisi, robot, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, perzinaan di mana-mana. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada laki. Yang kedelapan, yang terakhir, waktu berjalan terasa sangat amat cepat. Beberapa tanda-tanda kiamat kubra itu sudah terjadi bukan di akhir zaman ini. Seharusnya sebagai perempuan kita harus menghormati Rasulullah. Kenapa? Karena pada zaman dahulu perempuan itu sangat amat tidak dihormati atau dijadikan budak, pelampiasan hawa nafsu dan lain sebagainya. Akan tetapi karena adanya Rasulullah, perempuan terselamatkan. Tapi apa balasan dari perempuan-perempuan zaman sekarang? Mereka malah memamerkan auratnya. Padahal itu adalah satu perbuatan dosa. Jika memang mereka tidak menyadarinya, biarkanlah. Walaupun kita sudah mengingatkannya, mereka tidak mau menerimanya, biarkanlah. Biar nanti Allah saja langsung membalasnya. Yang nomor 4, atau perzinaan di mana-mana itu juga banyak terjadi. Bukan zaman sekarang, banyak orang tidak tahu malu. Perzinaannya diumbar kemana-mana. Di sosmed lah, di manalah, di inilah, di itulah. Mereka tidak tahu malu bahwa Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Akan tetapi apa balasan dari umatnya? Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah itu bela-belain mengkorbankan pikirannya hanya untuk memikirkan umatnya. Bahkan ketika akhir hayat Rasulullah itu, beliau menyebutkan ummati, yang artinya umatku, dan umat sebanyak 3 kali. Maka dari itu, kita juga harusnya mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Rasulullah mencintai kita, tapi kita tidak mencintainya. Jangan cinta mulut, jangan cinta itu jangan cuma ngomong doang, tapi di hati juga harus. Yang namanya cinta itu ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati akan bergetar, dan hidup, dan berserak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus mencintai Rasulullah. Jangan cuma ngomong doang, ingat. Akan tetapi, di hati juga harus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.